jadi semenjak lulus kuliah itu aku bisa bilang kalau ijazahku itu perawan Mas. Jadi aku bahkan belum pernah ngelamar kerjaan gitu kan Mas. Karena emang dari lulus kuliah tuh aku coba buat pura-puranya bangun bisnis gitu ya. Pura-puranya bangun bisnis. Jadi aku mulai bisnis tour and travel. Saat itu ngerintis bisnis itu 4-5 tahun. Udah lumayan sih Mas, lumayan walaupun nggak besar, tapi tahu sendiri ya, 2019, 2020 kita kena COVID, hancur, lebur, berkeping-keping. Jadi kalau misalkan total ya, mungkin enaknya ngomong gini aja ya, kalau sebulan kita pernah dapat UMR gitu kan. Saat aku kerja di kantor konvensional aku dapat UMR gitu, tapi jadi VA aku bisa dapat di 5 sampai 6 kali lipat gajiku sebelumnya. Alhamdulillah per bulannya. Ya, tapi itu menurutku nggak yang wow gitu ya Mas. Karena memang kalau aku bilang untuk orang-orang yang pengen cari jalan cepat untuk kaya, VA ini kurang cocok ya. Tapi kalau misalkan orang-orang yang pengen minimal settle lah, itu VA ini solusi sih. Sebagai virtual assistant sebenarnya tergantung kebutuhannya klien dulu ya. Karena kebutuhan klien tuh beda-beda. Tapi so far dari yang aku tawarkan ke mereka, yang aku jual ke mereka itu pertama customer support. Jadi kalau mungkin tahu customer service, nah seperti itu sih tugasnya tapi secara online. Jadi customer supportnya beliau, klienku, CS-nya mereka secara online bantu menghandle customernya mereka. Kemudian ada juga yang di bidang sosial media. Jadi seorang klien ini kan punya bisnis ya, nah butuh seseorang yang bisa menghandle sosial medianya seperti bikinin konten, kemudian balas DM, kayak gitu-gitu. Dealnya tuh di angka 10 Singapura dolar per jam, dengan 3 jam kerja per hari, 5 hari kerja per minggu. Nah berarti kalau dikaliin kan berapa ya, kira-kira kurang lebih ya di angka itu lah ya, belum sampai 2 digit memang gitu, tapi udah setara lah dengan gajiku yang waktu itu kerja karyawan bank yang seharian kerja dari pagi sampai sore kan. Nah ini kerja cuma 3 jam. Kalau sekarang ini per bulannya 35 gitu. Alhamdulillah dapat. Karena kan gini, kliennya tuh lebih dari 1. Klien ada 7 sekarang ini. Terus kedua juga alhamdulillah kan mulai buka bisnis untuk terkait VA juga gitu kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Ican dari Bekasi. Ya, saat ini aktivitasnya full sebagai virtual assistant, kerja remote Mas, dari rumah. Jadi kerja remote atau biasa kita sebutnya virtual assistant ya gitu. Jadi kita bantuin kayak pemilik bisnis tuh Mas. Misalkan mereka punya startup, ya sebenarnya secara konvensional itu kita staff dari sebuah perusahaan misalkan kayak gitu. Nah itu kita yang bantuin gitu. Jadi sedikit banyak yang aku dapat klien itu mereka startup, terus kayak dia CEO tapi dia misal nggak punya orang untuk mengerjakan sesuatu A kayak gitu. Nah aku yang ngisi di situ. Nah sebenarnya kalau di bisnis itu virtual assistant itu lebih kayak mitra gitu. Jadi provide jasa kayak kita memprovide social media management, terus kita juga kasih provide di bidang sales kayak misalkan aku nih ngerjain sales gitu kan. Jadi setiap perusahaan, setiap startup atau apapun bisnisnya itu kan pasti butuh penjualan ya. Nah, aku kebetulan punya skill di situ, maka aku pakai untuk itu. Gitu. Orang Indonesia lebih familiar ya sama freelance gitu. Klienku sekarang di Singapura 1, Singapurnya 2, sama klien lokal Indonesia 1 di Jakarta. Kalau background keluarga, aku sama istri itu setelah menikah langsung merantau ya kan. Aku orang Lampung, istriku orang Tasikmalaya. Kita ketemu di Jogja Mas, ketemu di Jogja terus akhirnya setelah menikah kita tinggal di Jakarta, sekarang di Bekasi. Dan kalau tentang background yang lain misalkan kayak pendidikan gitu kan, aku sebenarnya lulusan ilmu politik malah, hubungan internasional gitu kan. Jadi kayak nggak relate ya untuk sekarang ngerjain VA di bidang sales gitu, tapi dulu lulusan hubungan internasional gitu di UMY. Jadi kayak sekarang banyak concern teman-teman tuh soal harus background seperti apa biar kita jadi VA gitu. Maksudku kita nggak harus dengan background misalkan IT basic atau sekretaris gitu kan. Bahkan aku yang backgroundnya politik itu jadi VA yang ngerjain sales kan nggak ada hubungannya sebenarnya gitu. Itu sejak 2022, jadi 3 tahun yang lalu Mas. 3 tahun yang lalu aku udah
mulai. Sekarang usiaku 32 berarti. Aduh, jadi semenjak lulus kuliah itu aku bisa bilang kalau ijazahku itu perawan, Mas. Jadi aku bahkan belum pernah ngelamar kerjaan gitu kan, Mas. Karena emang dari lulus kuliah tuh aku coba buat pura-puranya bangun bisnis gitu ya. Pura-puranya bangun bisnis. Jadi aku mulai bisnis tour and travel. Saat itu ngerintis bisnis itu 4-5 tahun. Udah lumayan sih, Mas. Udah lumayan. Jadi dari anak yang buta kan bisnis gitu kan, lulus kuliah terus buka bisnis yang langsung praktek kayak gitu. Jadi 4-5 tahun udah lumayan walaupun nggak besar, tapi tahu sendiri ya 2019 2020 kita kena Covid, hancur, lebur, berkeping-keping. Pada saat itu emang aku coba cari kesempatan lain gitu, mungkin kayak jualan online shop. Nah, aku waktu itu mulai itu, terus aku coba deketin teman yang udah di corporate. Aku coba minta ada nggak sih posisi yang bisa aku masuk gitu kan. Nah, kebetulan aku juga akhirnya kerja di corporate 2-3 bulan. Nggak kuat sih, Mas, lebih ke commute ya kan, Bekasi ke Jakarta bolak-balik itu kayak habis 2 jam sendiri di perjalanan gitu. Aku nggak sanggup. Intinya mah gitu, 2 bulan aku resign. Padahal waktu itu gajinya ya udah lumayan, UMR naik sedikit lah kayak gitu. Sustain, Mas, alhamdulillah, karena kan kebetulan aku suka belajar hal baru. Dan emang kalau di Jogja itu iklim persatuan bisnis tour and travel itu kan cukup solid ya gitu. Jadi aku kebetulan dapat circle yang bagus, banyak berguru lah sama teman-teman yang udah jalanin dulu gitu. Jadi lumayan lah, Mas. Karena masih bujangan jadi nggak kerasa dapatnya berapa dan habis itu hilang. Tapi ya untuk bertahan hidup, untuk ngirim orang tua ya cukup. Ya. Alhamdulillah kayak masih ada basic pelanggan gitu kan. Ya let's say seminggu sekali gitu kayak pesen tiket masih ada gitu sampai sekarang. Cuman kalau misalkan untuk ke depan apakah ini mau dibangun lagi apa enggak, jujur mau, Mas gitu kan. Tapi karena sekarang masih sibuk sama VA nih, mungkin kita kumpulin modalnya dulu lagi. Assalamualaikum, selamat sore. Aku Yuniska Arifani, bisa dipanggil Niska aja. Dan aku tinggalnya di Surabaya. Sekarang ini aku full time ibu rumah tangga dan juga virtual assistant. Kalau ibu rumah tangga ya pastinya take care anak-anak, suami ya di rumah ya. Kalau virtual assistant ini aku tuh jadi asistennya seseorang, tapi secara remote, secara online. Jadi aku ada di rumah, berjaga anak-anak juga jadi VA, jadi asistennya seseorang, orang lain secara virtual. Sebagai virtual assistant sebenarnya tergantung kebutuhannya klien dulu ya, karena kebutuhan klien itu beda-beda. Tapi so far dari yang aku tawarkan ke mereka, yang aku jual ke mereka itu pertama customer support. Jadi kalau mungkin tahu customer service, nah, seperti itu sih tugasnya, tapi secara online. Jadi customer support-nya beliau, klienku, CS-nya mereka secara online, bantu menghandle customer-nya mereka. Kemudian ada juga yang di bidang sosial media. Jadi seorang klien ini kan punya bisnis ya. Nah, butuh seseorang yang bisa menghandle sosial medianya seperti bikinin konten, kemudian balas DM, kayak gitu-gitu. Nggak cuma Indonesia, kliennya ada Indonesia dan juga luar negeri. Rata-rata luar, karena lebih enak yang luar daripada yang lokal kalau menurut saya ya. Nomor 1 pasti karena uangnya ya, karena ada selisih kurs kan. Tapi nomor 2-nya juga karena orang luar itu mereka udah familiar kan dengan VA. Jadi kayak misalnya aku kasih batasan-batasan atau apa itu mereka kayak ya udah nggak tersinggung, nggak ada no hard feeling lah untuk itu. Sebelumnya di rumah dulu nih, full time ibu rumah tangga. Nah sebelum itu baru kerja di bank. Aduh lama ya, dari gadis sampai nikah sampai punya anak sampai anak terakhir bontot itu hamil anak terakhir udah memutuskan untuk oke lah mungkin ini waktunya untuk jagain anak-anak di rumah dengan satu sumber yang mengandalkan suami aja lah gitu. Sudahlah gitu biar aku di rumah aja ngurusin anak-anak gitu kan, leha-leha gitu. Pergolakan waktu itu memang suami sangat melarang ya untuk aku itu kerja di luar yang berhubungan langsung dengan orang-orang terkait dealing gitu, kayak aduh kalau ngedeal tuh takutnya namanya perempuan gitu ya, takutnya nanti kamu ya udah sini aku deal tapi kamu ini dulu apa kayak gitu-gitu ya kan, jadi ya was-was kayak gitu ya. Sudah stay di sini aja di posisi ini nyaman karena
kerja juga bukan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kan ya. Jadi untuk aku sendiri dan keluargaku pribadi, keluarga maksudnya orang tua, adik ya kan, masih ingin membantu mereka tuh dari hasilku sendiri gitu. Ya namanya seorang perempuan ya, seorang perempuan tuh kalau masih punya penghasilan sendiri, kalau mau bantu keluarga itu kan lebih enak, nggak perlu minta suami. Meskipun suami kasih ya, tapi rasanya tuh lebih lega kalau uang sendiri ya, mau berapapun kita mau kasih keluarga tuh kan nggak ada kepikiran gitu. Nah itu sih dulu tuh kayak nggak mau berhenti kerja tuh karena itu aja gitu, kayak nggak enak nanti kalau mau bantu keluarga mesti minta kamu dulu apa kan nggak enak kayak gitu. Belum, Bang itu nggak besar loh gajinya, makanya itu juga yang jadi pertimbangan kayak suami bilang, gaji berapa sih yang kamu pertahanin? Aduh ya ampun, gaji berapa sih yang kamu pertahanin gitu kan? Tak ganti, tak gitu loh sejumlah gajimu itu, tapi kamu stay at home gitu kan. Jadi ya itu gitu. Jadi sebenarnya kalau orang bilang kerja di bank enak gitu ya, maksudnya cantik, keluar pakai baju oke. Sebenarnya nggak gitu. Jujur ya, jadi kadang orang tuh pikirnya ya mending kerja di bank enak nih, cakep nih, nggak kepanasan gitu ya, AC gitu ya. Sebagai perempuan ya, ibu rumah tangga sih sebenarnya. Ini lepas dari apa yang bisa dihasilkan ya di situ. Ibu rumah tangga itu enaknya nggak kehilangan momen, karena banyak momen itu yang hilang dari anak sebelumnya juga. Kan anak dulu nggak sama saya ya, jadi kan tak titipin ke rumah kakak. Jadi yang tahu perkembangannya anak ini ya yang jaga di rumah dan juga kakakku gitu kan. Jadi banyak aku nggak tahu, banyak anakku kayak bisa jalan pertama, anakku bisa ngomong apa pertama, sekarang sudah bisa apa, yang banyak tahu itu mbaknya dan juga kakak saya gitu. Jadi ya itu sih yang sangat disesalkan ya. Jadi baru anak terakhir ini yang bisa tak jaga kan, maksudnya dari awal melahirkan sampai sekarang semua tak ikutin perkembangannya, itu baru kayak oh iya ya gitu, enak ya ternyata bisa membersamai mereka itu nikmatnya emang luar biasa ya. Waktu ya, meskipun waktu itu nggak bisa diulang sebenarnya. Jadi tapi nggak ada yang aku sesali ya, dari situ nggak ada yang aku sesali, karena dengan bekerja juga itu kan menambah koneksi, menambah wawasan ya kan dengan bekerja itu ya. Jadi dari situ memang pada saat sudah punya anak terakhir itu memang rasanya beda waktu, oh ternyata gini ya gitu kan, nungguin anak itu oh gini ternyata setiap harinya kan nggak tahu gitu kan, karena biasanya sama anak-anak juga cuman weekend, kalaupun misalnya kita liburan ya cuma sehari 2 hari taunya anak itu bagaimana ya, itu pun juga dibantu oleh ada mbak waktu itu yang bantu ya gitu. Nah jadi kalau aku berutang budi ya sekarang itu yang pengen aku totalitas ke mereka adalah waktu ya. Apalagi di saat momen-momen mereka kan sekarang udah mulai banyak kegiatan. Jadi sebisa mungkin aku tuh antar mereka kemanapun tujuannya. Ikut kemanapun mereka punya acara, punya gawe. Pengen nungguin itu. Kalau awalnya itu kelabakan ya. Karena pada saat awal-awal memulai VA itu kan kondisiku juga bisa dibilang minus ya. Jadi di rumah itu kan sekitar mungkin 2 tahun ya aku ada di rumah itu. Jadi mulai full time at home, full time mom itu 2 tahun. Dan kemudian itu mulai nganggur ya, banyak lihat handphone gitu, cari-cari info apa sih gitu. Ternyata sekarang ini ada kerjaan-kerjaan remote. Waktu itu sedang booming juga just tipper gitu ya, just tip gitu. Terus kemudian apalagi tuh dropshipper gitu-gitu ya. Nah, milihnya ke arah VA karena aku ngerasa kayaknya aku lebih kliknya yang ini. Background aku dulu kerjanya juga kantoran ya kan. Jadi nganggapnya kalau dropshipper, kalau ini kan ini benar-benar berdagang ya. Kayak aku nggak pernah punya pengalaman berdagang gitu kan sebelumnya. Ya kalau VA bisa lah aku, tapi siapa yang mau hire aku gitu pada saat itu ya mikirnya gitu. Iya, jujur iya. Jadi pandemi ya itu 2021 akhir kalau nggak salah, atau 2022 ya, 2022 lah gitu. Nah itu mulai goyang banget, mulai ibaratnya yang tadinya kita ada di angka 9 nih misalnya ya, terus tiba-tiba menurun ke angka 3 dulu. Goyangnya kan udah kelihatan jauh ya, ini kok begini nih gitu. Nah dari situ mulai lagi turun, tambah turun. Nah, tapi di saat itu beriringan dengan akunya sendiri sudah tahu tentang VA. Sudah mulai juga belajar untuk
jadi VA, mulai untuk cari kelas, cari kursus gitu. Udah mulai mencoba apply job-job di platform seperti LinkedIn waktu itu. Dicoba mana sih kerjaan remote apa yang bisa aku kerjakan gitu. Jadi coba ngelamar kerjaan remote itu. Mungkin itu jalan Tuhan juga, karena sebelumnya aku follow akunnya Singapore Guidebook gitu mas. Karena kan travel ya, dia juga ngurusin kayak postingan-postingan tentang travel gitu. Jadi aku udah follow Singapore Guidebook dan aku tahu sama foundernya gitu, Tanya Gromenko kan. Nah kebetulan saat itu si foundernya itu kayak open class. Jadi aku yang nggak tahu apa itu virtual assistant, aku join aja gitu. Aku join kelas itu. Kelasnya sekitar 5 minggu pada saat itu, dan ya itu menurutku titik balik dan life changing ya. Life changing banget karena memang setelah aku tahu virtual assistant, khususnya saat aku udah handle klien gitu, itu benar-benar di luar dugaan gitu mas. Kayak ternyata ada dunia usaha yang bentuknya kayak gini gitu. Jadi kita serving jasa kita ke orang dan dibayar dalam dolar gitu. Karena waktu itu kita diajarkan di kursus itu kan untuk newbie itu 8 sampai 12 dolar per jam. Jadi virtual assistant ini dibayar per jam mostly mas. Jadi kayak ada hourly rate-nya itu di 8 sampai 12 US dollar per jam. Dan alhamdulillah pada saat itu aku dapat yang minimum ya kan, dapat sekitar 10 dolar per jam, itu udah lumayan banget mas, masuk 1 UMR per minggu. Iya benar, karena kan aku follow akun Singapore Guidebook dan ownernya Singapore Guidebook itu kan Tanya Gromenko. Jadi once aku nggak berpikir lama gitu, oh ini mungkin bakal kursus tentang travel nih mungkin gitu kan. Jadi kira-kira aku bisa dapat sumbangsih tambahan kan gitu ya, tapi ternyata di luar jangkauan gitu. Maksudnya di luar dari ekspektasi aku, lebih dari itu gitu. Jadi unik karena kan nabung buat lahiran kan rencananya mau lahiran sesar ya mas ya, cuman qadarullah saat itu istri dimampukan untuk lahiran normal, jadi biayanya lebih murah. Aku yakin karena itu Tanya Gromenko gitu, aku yakin karena dia ownernya Singapore Guidebook gitu kan. Aku follow Singapore Guidebook itu udah 1 tahun lebih, karena kan pada saat di travel itu aku kayak 2-3 bulan sekali bawa tamu ke Singapura ya kan. Jadi aku udah sangat familiar dengan postingan Singapore Guidebook dan siapa ownernya. Saat ownernya buka kelas, ya aku nggak pikir panjang, nggak akan scam. Pada saat itu postingannya masih di Singapore Guidebook. Aku murid pertama. Aku tuh di kelasku itu cuman satu angkatan 15 orang. Sekarang tahu aku satu angkatan tuh udah 1.000 orang mas. Waktu itu kelas di zamanku itu masih 5 minggu. Sekarang kan 6 minggu ya, fully online. Tapi emang kelasnya padat banget gitu loh mas. Jadi kayak kita kan dapet wali kelas gitu, student advisor gitu kan. Jadi ya itu yang bimbing kita, termasuk sama si Tanianya langsung gitu kan. Terus emang di situ kita dapat tugas, terus harus langsung reach out kliennya, jadi praktikal. Nah makanya itu kenapa teman-teman di batch aku itu di week 3, week 4 itu mereka udah ada dapat klien mas gitu. Tapi sayangnya aku nggak, karena aku agak telat gitu. Aku waktu itu dapat klien pertama 1 minggu atau sekitar 10 hari setelah kursusnya selesai, baru aku dapat klien pertama. Telat ya nggak juga sih, lumayan lah gitu, alhamdulillah. Nah kayak yang aku ceritain tadi, 1 minggu atau 10 hari setelah kursus selesai aku dapat klien pertama gitu. Saat itu aku kalau nggak salah kerja 3 atau 4 jam per hari gitu. Itu ya 1 minggu kan udah dapat UMR gitu. Jadi intinya mah 1 minggu itu langsung balik modal, alhamdulillah. Klien pertama dari Singapura banyak, bahkan kalau misalkan aku bilang teman-temanku yang lain gitu dapat klien dari US, terus dari Dubai, banyak mas. Kliennya dari luar negeri itu bonus lah kalau misalkan kita dapat klien donor. Zamanku di minggu ketiga kita udah terjun langsung ke lapangan untuk pitching klien gitu. Karena itu salah satu tugasnya. Kayak dikasih target per hari bisa dapat 5 atau 10 kalau nggak salah untuk pitching gitu kan. Untuk pitching personal ke klien, dan teman-temanku pada dapet gitu. Kayaknya aku kurang beruntung saat itu, jadi aku di pitching nggak dapet. Cuman oke-nya di SGBVA itu mereka punya kayak grup lowongan kerja gitu mas. Jadi di-update tiap hari tentang demand VA all around the world ya. Jadi kita emang dapat kesempatannya dari situ. Termasuk aku dapat klien pertamaku dari grup ini ya. Grupnya disebutnya grup Tinder gitu. Jadi dari grup lowongan kerja ini dapat klien pertama. Kedua juga. Kalau yang klien ketiga itu aku pitching dengan Instagram, kan diajarkan ya. Instagram, LinkedIn gitu. Tapi zamanku waktu itu baru Instagram sih.
Ya, ketemu HGD VA course waktu itu. Lewat Instagram. Mungkin kan algoritma udah jalan ya, kan sering nyari influencer yang kerja remote nih gitu kan, info-info gitu. Nah, itu ketemulah dengan Tania Growenko itu, ngelihat Tania. Awalnya ya, karena kan kebetulan aku juga alumni batch jadul ya, batch 4 gitu. Jadi waktu itu alumninya kan belum banyak ya, mungkin 100 something atau 200 orang mungkinan ya. Belum banyak, belum sampai kayak sekarang kan udah belasan ribu ya, 17.000 lebih gitu. Nah, terus belum punya website bahkan pada saat itu. Kayak masih, apa sih ini gitu kan, ini kursus tapi kok kayaknya satu sisi mentornya orang luar gitu kan. Sedangkan kan aku pinginnya punya klien itu orang luar gitu kan. Jadi kayak ngerasa, wah kalau aku punya mentor orang luar kan berarti ini jembatan nih gitu kan. Untuk memudahkan aku dapet klien luar. Terus kemudian ada garansi ya waktu itu. Kan dibilang ada full money back garanti kalau misalnya kita nggak lanjut kelasnya. Jadi karena ngerasa kayak percaya nggak percaya sama kursusnya, kalau kita bisa bayar kecil dulu dan ada garansi, ya udahlah bayar kecil dulu gitu kan. Daripada langsung bayar besar ternyata nggak ada nih gitu kan. Karena satu sisi lainnya juga ngerasa ini kalau kursusnya nggak ada, nyarinya kemana ya? Si Tanya ini dicarinya kemana? Kan nggak ada di sini orangnya gitu. Jadi pada saat kelasnya mulai itu kan sudah praktek sebenarnya. Sudah langsung praktek. Tapi kan dia ada full money back garanti di minggu pertama setelah 2 kali sesi. Kalau zamanku dulu tuh cuma 2 kali sesi di minggu pertama ya. Itu sebenarnya sesi 2 kali sesi itu belum bisa dibilang yang menentukan oh berhasil nih aku jadi VA gitu, bukan ya. Tapi baru kayak kita kayak menyamakan visi. Kayak ini oke nggak sih mentor ini jadi mentorku gitu kan. Kayak ngelihat dia lebih dalam ngejelasin visi misinya kayak gitu kan. Nah, dari 2 kali sesi itu kan kita boleh memutuskan mau lanjut atau enggak kelasnya. Kalau lanjut berarti bayar, kalau nggak lanjut ya duitnya balik gitu kan katanya. Nah, ya meskipun waktu itu kayak ini nanti dibalikin nggak ya duitku gitu kalau misalnya aku nggak lanjut gitu. Tapi satu-satunya cara untuk membuktikan kan itu gitu, dicoba gitu. Karena nggak tahu kan kalau nggak coba, ya udahlah daripada kehilangan full money-nya kan kayak langsung full payment misalnya, kehilangan segitu banyak mending DP aja dulu. Kalaupun harus kehilangan cuman kehilangan DP gitu. Dapat klien pertama pada saat kursus. Alhamdulillah. Tapi nggak langsung di minggu pertama itu juga ya. Di minggu keempat. Kan kursusnya 5 minggu ya. Kalau zaman dulu itu 5 minggu, kalau sekarang 6 minggu ya. 5 minggu itu di minggu ketiga udah mulai praktek caranya dapetin klien. Terus kemudian minggu keempat itu udah di-invite ke dalam vacancy group yang mereka punya. Nah, aku dapat klien pertama dari grup itu gitu. Iya, tapi nggak langsung dibayar di muka ya. Jadi dibayarnya setengah di muka, setengah di akhir. Tapi in total, secara nominal di kontrak, itu udah setara sih sama gajiku waktu itu di bank ya. Padahal kerjanya cuma 3 jam. Jadi waktu itu dapat klien pertama karena dia kan pakai kurs Singapura dolar. Kebetulan dia tuh orang Indonesia, tapi tinggal di Singapura. Dan bayarnya pakai kurs Singapura. Dealnya tuh di angka 10 Singapura dolar per jam. Dengan 3 jam kerja per hari, 5 hari kerja per minggu. Nah, berarti kalau dikaliin kan berapa ya? Kira-kira kurang lebih ya di angka itu lah ya. Belum sampai 2 digit memang gitu. Tapi udah setara lah dengan gajiku yang waktu itu kerja karyawan bank yang seharian kerja dari pagi sampai sore kan. Nah, ini kerja cuma 3 jam. Kalau sekarang ini per bulannya 30, 35 gitu, alhamdulillah dapat. Karena kan gini, kliennya tuh lebih dari 1. Klien ada 7 sekarang ini. Terus kedua juga, alhamdulillah kan mulai buka bisnis untuk terkait VA juga gitu kan ya. Jadi melebarkan sayap lah ya, nggak pengen jadi VA terus, pengen suatu saat juga jadi penyuplai VA gitu ya. Jadi nggak cuma aku yang jadi VA, jadi ngajak teman-teman semuanya jadi VA juga gitu kan. Jadi ya coba buka agensi lah, semacam agensi untuk VA. Jadi ada bisnis itu, terus kemudian ada klien yang lebih dari 1 kan. 3 tahun ya aku di VA ini. Sebenarnya mulai konsisten di angka segitu tuh mulai di tahun ketiga. Jadi tahun ke-1, ke-2 itu range-nya masih di 25 gitu. Sangat disyukuri gitu, aku sangat mensyukuri gitu kondisi itu. Jadi kalau dari segi income-nya iya, lebih. Juga dari segi waktu, punya waktu lebih. Apalagi ya kayak kebebasan untuk manage
ya sebenarnya klien itu kan juga nggak harus kita sebanyak-banyaknya kita ambil sebenarnya gitu. Ya karena akunya aja yang pengen punya income lebih gitu kan, kayak ya udah deh lagi mau gitu kan. Nah itu kalau misalnya kita kayak ya aku cuman 2 klien aja cukup juga nggak masalah sebenarnya. Nah jadi kita yang manage sendiri kan, kita mau kerja seberapa keras sih gitu. Ada iya juga dari situ. Jadi sebenarnya kok aku bisa bilang komunitas itu penting ya. Jadi kalau kita misalnya nih kita mau jadi konten kreator gitu, pasti kita akan cari komunitas konten kreator juga kan, supaya bisa belajar juga, supaya bisa cari peluang. Kali-kali ada kerja sama, kali-kali ada collabs ya kan. Nah kan bisa kayak gitu. Sama sih di VA juga gitu. Kita butuh nih komunitas yang ya bisa support nih kali-kali nih. Kalau misalnya aku punya klien yang ternyata aku nggak jago di situ misalnya, kan aku butuh berarti orang lain yang lebih jago. Atau sebaliknya, punya teman VA yang dia nggak jago, dia butuh nih yang lebih jago dan aku bisa, ternyata kan aku bisa maju. Sini aku aja dong gitu. Jadi kalau misalkan total ya, mungkin enaknya ngomong gini aja ya, kalau sebulan kita pernah dapat UMR gitu kan. Saat aku kerja di kantor konvensional aku dapat UMR gitu. Tapi jadi VA aku bisa dapat di 5 sampai 6 kali lipat gajiku sebelumnya. Alhamdulillah per bulannya. Ya, tapi itu menurutku nggak yang wow gitu ya, Mas. Karena memang kalau aku bilang untuk orang-orang yang pengen cari jalan cepat untuk kaya, VA ini kurang cocok ya. Tapi kalau misalkan orang-orang yang pingin minimal settle lah, itu VA ini solusi sih. Jadi nggak ada yang too good to be true. Walaupun jadi VA juga ya kita tetap burn out. Aku di rumah tetap sering burn out, tetap sering stres capek sama kerjaan gitu ya. Namanya juga kerja. Aku selalu berpegang teguh sama prinsip kalau kita mau dapat besar ya kita melakukan hal yang besar. Gitu kan Mas. Walaupun orang bilang VA ini gampang dikerjain ya ada saat-saat tertentu juga yang itu sulit. Cuman jangan kepikiran kalau jadi VA kamu akan kaya mendadak, kayaknya enggak sih itu. Alhamdulillah ya kerja jadi VA itu rezekinya Masya Allah gitu ya. Jadi alhamdulillah udah dapat rumah ya kan, udah nggak ngontrak lagi gitu. Udah dapat mobil ya walaupun mobil second ya kan. Terus ya intinya mah kita hidup bisa lebih, belum financial freedom, cuman lebih settle gitu. Aku bisa ngirim anak ke sekolah yang bagus, kita tinggal di lingkungan yang bagus gitu. Intinya mah cukup sesuai dengan, walaupun belum mencapai mimpi, cuman arah ke sana semakin terang lah masih. Jadi mungkin buat teman-teman yang pengen jadi VA kan buat semua kalangan gitu kan. VA nggak cuman kayak untuk, sekarang banyak yang pengen jadi VA untuk side hustle gitu. Tapi kalau misalkan kalian juga yang memutuskan untuk full time VA kayak aku juga, ya nggak masalah gitu. Karena kesempatannya itu banyak banget gitu kan. Jadi mungkin pesan dari aku saat kalian pengen jadi VA, pertama kali kenalin diri kalian gitu. Saat kalian udah kenal sama diri kalian punya skill apa, kalian sukanya di apa, passionnya apa, nah di situ baru define lah satu service gitu kan. Misalkan aku nih dulu sukanya content creation, ya aku mau ambil service content creation gitu kan, service di social media management, walaupun pada akhirnya VA ini membawa aku ke jalan yang lain gitu. Tapi minimal kita punya dulu produk yang mau kita jual ya kan. Setelah itu baru kita jual ke siapa. Nah ini kadang yang orang-orang, teman-teman itu banyak tanya dapat kliennya dari mana gitu kan, dapat kliennya dari mana gitu. Emang yang penting banget itu saat kita udah punya produk, kita jualnya kemana dan kayak mana caranya gitu. Jadi aku spill sedikit dulu di kelas itu kita diajarkan namanya pitching. Jadi kita punya list siapa orangnya, siapa misalkan CEO apa, terus dia punya startup apa. Nah itu kita riset lalu kita kirimin namanya proposal lah kayak gitu. Kayak portfolio kita juga dimasukin ke situ gitu kan. Intinya mah kita mau bantu kamu buat leverage bisnis kamu kayak gitu. Nah dari situ dapat deh kliennya gitu kan. Kalau udah dapat klien insya Allah bisa fit di segala hal lah. Dalam artian VA itu kan gampang banget ya dikerjakan, mau yang admin task, mau yang segala macam, itu banyak banget tutorial sekarang di era ini yang bisa kita dapat free source-nya gitu kan. Nah, yang paling penting lagi untuk kita jalan ke sana, sebisa mungkin kita punya teman gitu. Karena kalau sendiri kita nggak bakal dapat shortcut ya kan. Kita mungkin bakal keliling-keliling dulu baru sampai gitu. Tapi kalau kalian punya teman, terutama punya komunitas gitu kan, itu kita bisa lebih ada yang menguatkan. Jadi nggak jalan sendiri. Terlebih kalau misalkan bisa punya role model, punya coach gitu, itu bakal sangat beneficial banget
untuk kita bisa step up, bisa lari lah gitu buat segera dapat klien gitu. Dan mungkin pesan paling konkretnya adalah ya join course-nya SGBVA. Setahu aku sekarang udah nggak 5 minggu lagi mas, udah 6 minggu gitu kan. Bahkan ada yang extension sampai plus 4 minggu lagi gitu untuk kayak client seeking journey gitu. Jadi buat nambahin lagi kemantapan buat segera dapat klien gitu. Jadi SGBVA itu komplit banget, yang nggak ada di kursusan manapun adalah alumninya mas. Alumninya itu udah hampir 20.000 harusnya ya, karena sekarang batch 30. Kalau misalkan satu batch rata-rata di 1.000 kan, itu kan di 20.000 alumni itu udah ada di situ. Dan kalau misalkan kayak aku nih di Bekasi, kita tuh kayak 2-3 bulan sekali ada offline gathering di Jakarta biasanya gitu kan. Jadi seluruh Jabodetabek VA-nya SGBVA kumpul di situ gitu. Kumpul untuk apa? Ya untuk sharing, kumpul untuk ya berbagi suka duka lah intinya kan gitu. Walaupun di VA ini banyak plusnya, pasti ada juga dukanya kan. Banyak sukanya pasti ada juga dukanya gitu. Dan nggak menutup kemungkinan juga kayak kita sharing klien gitu mas, dari VA untuk teman-teman VA yang lainnya kayak gitu. Mungkin itu aja sih yang bisa aku share ya mas. Yang paling penting itu di dalam perjalanan ini kita harus tetap ngerasa bodoh gitu kan. Karena aku pernah sebelum versiku yang sekarang itu aku sangat menyepelekan sesuatu gitu. Jadi aku ngerasa bahwa aku bisa, aku pinter, aku pasti bisa melakukan ini. Ternyata saat udah join dan udah mengerjakan VA ternyata aku nggak tahu apa-apa kayak gitu. Jadi intinya kita harus ngerasa bahwa kita bodoh terus. Jadi butuh upgrade diri terus, butuh belajar terus sama orang lain kayak gitu. Ya, kalau misalkan kita selalu upgrade, kita nggak sayang untuk menginvestasikan untuk diri kita gitu kan, yang bentuknya self invest buat kesehatan, kecantikan, terus edukasi gitu, itu kan baliknya benar-benar ke kita doang kan, dan itu nggak ada harganya gitu. Jadi stay motivated untuk terus belajar dan jangan pelit sama diri sendiri gitu. Buat teman-teman yang mau coba ya jadi virtual assistant sambil di rumah ya jagain anak-anak, tetap tidak meninggalkan peran sebagai ibu rumah tangga dan tetap ingin juga punya income dari rumah, boleh banget loh coba masuk daftar ke webinarnya, free kok, gratis webinarnya di link description ya di bawah ini. Oke, terima kasih. Aku Niska dari Surabaya, full time virtual assistant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Aku Ican Wahyu Rizkyana, alumni SGBVA Batch 1 dari Bekasi. Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Tanya Gromenko, saya founder dari SGBVA online course. Thank you so much Niska and Ican for sharing your stories so openly and honestly, and I hope that their stories inspired you guys to kickstart your own remote career. And if you want to know whether this profession is right for you, I would like to invite you to my free webinar 5 steps to becoming a successful virtual assistant and earning up to $1,000 a month, where I'm going to share with you what virtual assistants do, how you can start, how to avoid common mistakes, and how to find clients. So click the link down below in the description box to register for free. See you guys.